wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para hadirin pengantar jenazah rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur dan terus bersyukur hadirat Allah walaupun dalam suasana duka. Di antara kita ini salah seorang dari saudara kita, keluarga kita dipanggil menghadap Allah, tapi kita tetap wajib bersyukur yang masih hidup karena Allah terus melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita terhadap saudara seiman kita, yakni memandikannya, mengafaninya, mensolatinya dan menghantarkannya ke makbarah ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita juga dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari banyak-banyak kita ucap kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah kematian ini adalah musibah berat. Di antara banyak musibah maka disebut oleh para ulama dia adalah a'zamul masab. Adalah musibah yang paling berat yang dirasakan oleh yang ditimpa musibah. Karena itu marilah kita amalkan firman Allah, wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang bersifat sabar. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang jika diuji oleh suatu ujian musibah maka dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja. Karena itu sering-seringlah mengucapkannya sekaligus memahami maknanya, menyadarkan diri kita inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua kembali kepada Allah. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, melalui proses sakit atau tanpa sakit, yang pasti kita akan mati juga. Karena itulah mari kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini kepada keluarga yang ditinggalkan. Kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kamilah yang telah menetapkan batas kematianmu. Berapa hari kamu hidup, berapa jam, berapa detik, berapa tahun, berapa banyak rezeki yang kamu terima, berapa lama kamu bisa di bumi ini. Qaddarnahu, kami telah menetapkannya. Jadi ini keputusan Allah. Siapapun tidak ada yang mampu merubah takdir Allah. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Demikian sabda Nabi. Karena itu kita yang masih hidup berdoalah agar panjang umur. Karena walaupun sudah ditakdirkan oleh Allah pendek umur, tetapi kita berdoa, maka bisa jadi Allah panjangkan umur kita. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir Allah itu kecuali doa kepada Allah. Karena itu menghadapi musibah ini mari dengan jiwa yang besar. Arti sabar itu bukanlah diam tidak berbuat, tetapi sadar apa yang terjadi ini sudah ada yang mengaturnya. Ridho kepada takdir Allah, itulah makna sabar. Bukan sekedar sabar-sabar dengan kata-kata, tetapi dengan sikap. Salah satu wujud sabar itu adalah tidak meratap, tidak menyesali, tidak berandai-andai. Itu dah ciri orang sabar. Ada orang ditinggal mati oleh keluarganya, lalu dia berkata, andai kamu tidak keluar tadi, andai kamu tidak makan ini tadi, andai kamu tidak begini, kamu tidak begini. Maka hal itu dilarang oleh Nabi. La taqulu law, fa inna law tuftahu abwabasy syayatin. Janganlah kalian suka berandai-andai,
karena berandai-andai itu membuka pintu syaitan untuk menggoda kita, lalu menyesali keadaan, tidak menerima takdir. Akhirnya kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, tidak sadar terhadap takdir Allah. Bagi kita yang hadir, peristiwa ini mari kita jadikan guru, karena Nabi mengingatkan kita, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah mati itu sebagai gurumu. Lihatlah orang-orang yang kita telah hadiri jenazahnya di tempat ini bertahun-tahun dan berkali-kali. Ada yang sakit lama baru mati, ada yang baru lahir mati, ada yang tua renta yang mati, ada yang tanpa sakit juga mati. Seperti halnya almarhum saudara kita tanpa sakit, karena kemarin masih dia ke pasar, masih pergi berusaha berikhtiar. Tapi begitulah Allah, iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini pelajaran buat kita. Hari ini kita masih segar, tertawa dan tersenyum, bahagia kesana kemari, tanpa kita sadari malakul maut selalu mengiringi kemana kita pergi. Jika waktunya tiba, baik kita punya sebab maupun tidak ada sebabnya, maka mati itu akan datang. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum muslimin bahwa mati yang kita takut-takuti itu dia pasti akan menemui kita. Karena itu ulama memesankan kepada kita, persiapkanlah dirimu menghadapi kematian, jangan menganggapnya jauh, karena ini namanya mautul fujaah, mautul mujhizah. Sabda Nabi, badiru bil a'mal sab'an, segeralah kalian melakukan perbuatan baik sebelum datangnya 7 hal. Pertama, faqran mansia, kemiskinan yang membuat kalian lupa tidak bisa berbuat apa-apa. Ginan matghiyah, jangan kalian tunggu menjadi kaya, karena kaya akan menjadikan kalian sombong lalu lupa menggunakannya pada jalan yang benar. Au mahran mumnida, atau kamu menunggu masa tuamu sehingga kamu sudah tidak jelas pembicaraanmu, pikun, lupa apa-apa. Au maridan mufsida, atau kamu menunggu masa sakitmu baru berbuat baik, padahal sakit itu membuat kamu rusak, tidak mampu berbuat kebaikan. Au mautan mujhiza, atau mati mendadak seperti ini yang kita tunggu baru berbuat baik. Jangan, kata Nabi, segera lakukan kebaikan, walaupun hanya sedikit kebaikan, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Inilah cara kita mempersiapkan diri menghadap kematian, bukan lalu merenung tengah malam kapan saya mati, tetapi berbuat baiklah, karena perbuatan baik itulah persiapan terbaik untuk menghadapi kematian. Untuk itu kepada keluarga kami ucapkan kalimat takziah, a'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayitikum. Selanjutnya atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para hadirin, wabil khusus tamu undangan, para tuan guru yang telah berkenan hadir. Atas nama keluarga mengucapkan jazakumullah khairal jaza, karena kehadiran Pelunggu Sami telah memberikan hiburan bagi kami, keyakinan bahwa almarhumah saudara kami, anak kami, insya Allah husnul khotimah, karena banyaknya orang-orang yang soleh mensolatinya, mendoakannya. Amin. Selanjutnya atas nama keluarga juga mohon maaf apabila dalam penerimaan penyambutan kepada Pelunggu Sami ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan harapan. Kami dari keluarga telah berikhtiar semampu kami, tapi sebatas inilah kemampuan kami. Karena itu atas nama keluarga mohon dimaklumi dan dimaafkan. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah duniawi, utang piutang, kami sampaikan pamunara ruan utang renen almarhumah niki, almarhum niki tipa Pelunggu Sami beli atau kode tiang tunasan yang membawa de tehalalan, tehalalan sehingga menghalalkan memsedekahkan piutang kita kepada orang yang tidak mampu membayar itu jauh lebih bagus nilainya daripada bersedekah kepada orang yang mampu. Menghalalkan orang yang tidak betul-betul tidak mampu membayar hutang, maka itu khairul lakum wa antasaddaqu khairul lakum. Karena itu mohon kiranya kalau ada hutang piutangnya besar atau kecil, kami dari keluarga berharap bisa dihalalkan. Jika berat,
maka kami sampaikan segala tanggung jawab almarhum dipindahkan tanggung jawabnya kepada keluarga terdekat. Sehat walafiat, silakan segera dihubungi, diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan demikian almarhum sudah tidak ada kaitannya dengan hutang piutang. Sebagai manusia biasa, saudara tiang niki juga sama dengan kita, hidup bersama, berinteraksi, kadang berguyon, bergembira, bersedih. Terkadang ada hal-hal yang menjadi dosa bagi dirinya dari sifat dan tutur katanya. Jika ada kalimat-kalimat, tutur kata, sikap, tingkah laku dari almarhum yang atas nama keluarga tunasan, ya maaf yang sebesar-besarnya. Tengiring maafin dia. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan dengan ikrar kita memaafkannya, Allah yang bersifat rahim mengampuni dosa kita dan dosa almarhum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.